Pernahkah Anda lelah melihat begitu banyak angka nol pada mata uang kita? Dari struk belanja yang panjangnya bisa judicial, harga rumah di iklan yang membuat mata pusing, hingga layar ATM yang menampilkan saldo jutaan tapi rasanya biasa saja. Ini bukan sekadar tentang angka, ini tentang efisiensi, persepsi, dan martabat. Inilah mengapa wacana redenominasi atau penyederhanaan rupiah dengan mengurangi 3 angka nol kembali mengemuka ke permukaan. Penting untuk dicatat dan digarisbawahi, ini bukan sunring atau pemotongan nilai uang. Nilai barang yang Anda beli tetap sama, hanya cara menuliskannya yang berubah. Di sisi bro, redenominasi adalah potensi solusi cerdas untuk berbagai masalah. Bayangkan efisiensi radikal yang bisa terjadi. Transaksi manual yang seringkali lambat karena menghitung tumpukan uang tunai bisa dipercepat. Tampilkan perbandingan berdampingan. Kasir yang kerepotan dengan lembaran rupiah versus transaksi digital dengan nominal baru yang lebih ringkas. Secara akuntansi, buku besar yang tadinya dipenuhi deretan angka nol yang rumit dan berisiko salah ketik, kini menjadi jauh lebih sederhana dan mudah dibaca, secara signifikan mengurangi risiko kesalahan manusiawi. Lebih dari itu, ini menyentuh psikologi dan martabat bangsa. Lihat papan kurs mata uang di bandara internasional. Sebelum redenominasi, $1 as setara dengan Rp15.000. Sesudah, angkanya menjadi $1 as setara dengan Rp15. Perubahan ini secara psikologis mengangkat citra rupiah, membuatnya sejajar dengan mata uang kuat lainnya di dunia, dari yang terkesan lemah menjadi lebih bernilai. Ini juga bisa menjadi gerbang investasi global. Seorang investor asing yang membandingkan laporan keuangan dari Indonesia dengan negara lain akan lebih tertarik pada laporan dengan nominal yang simpel, mengurangi hambatan psikologis untuk masuk ke pasar kita. Penyederhanaan ini membuat pasar saham dan obligasi Indonesia tampil lebih menarik dan profesional di mata dunia. Namun, di sisi lain, redenominasi menyimpan risiko dan biaya tersembunyi yang tidak sedikit. Harga yang harus dibayar untuk transisi ini sangatlah mahal. Coba kita rinci. Biaya mencetak triliunan lembar uang kertas dan koin baru yang dilengkapi fitur keamanan canggih. Kemudian, biaya untuk mengkalibrasi ulang jutaan mesin ATM, mesin EDC, dan sistem perbankan di seluruh pelosok negeri. Jangan lupakan biaya sosialisasi massal berskala nasional untuk memastikan setiap lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pedesaan, memahami perubahan ini dengan benar. Ancaman lainnya adalah inflasi terselubung. Di pasar tradisional, seorang pedagang yang menjual barang seharga Rp12.500 yang akan menjadi Rp12,5 mungkin akan membulatkannya ke atas menjadi Rp13 untuk kemudahan transaksi. Jika ini terjadi serempak di seluruh negeri, fenomena inflasi pembulatan ini bisa diam-diam menggerogoti daya beli masyarakat. Syarat mutlak keberhasilan redenominasi adalah kondisi ekonomi yang prima dan stabil. Jika kebijakan ini dipaksakan saat ekonomi sedang labil misalnya, inflasi sedang tinggi atau pertumbuhan melambat, masyarakat bisa salah mengartikannya sebagai sunring. Hal ini berpotensi memicu kepanikan massal, penarikan dana besar-besaran dari bank, dan justru bisa menghancurkan stabilitas ekonomi yang sudah ada, seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe. Pada akhirnya, redenominasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi timbangan, ada janji efisiensi, kepraktisan, dan martabat bangsa. Di sisi lain, ada beban biaya yang luar biasa besar dan risiko inflasi yang mengintai. Ini adalah sebuah alat yang sangat kuat, namun penggunaannya menuntut momentum yang sempurna, kondisi ekonomi yang sangat stabil, kepercayaan publik yang tinggi, dan persiapan pemerintah yang matang tanpa celah. Oleh karena itu, pertanyaannya kini bukan lagi sekadar perlu atau tidak, tetapi telah bergeser menjadi siap atau belumkah kita?